Peserta dilarang membunyikan mikrofon selama presenter menyajikan materi. Yang kedua, peserta dilarang self-stream selama pemateri memaparkan materinya. Yang ketiga, peserta akan diberikan waktu tanya jawab dan bisa dilakukan di kolom chat atau mengklik tangan untuk berbicara langsung dengan pemateri setelah moderator mempersilahkan untuk bertanya. Yang keempat, peserta dilarang gaduh selama materi berlangsung. Jika masih tetap, akan dikeluarkan dari Wimfikon. Dan yang terakhir, peserta wajib mengisi daftar hadir yang disediakan oleh host. Baiklah, kalau begitu, untuk selanjutnya saya serahkan kepada moderator, yaitu Ibu Alfi Lairatin SPD. Terima kasih Bu Lulu. Saya sebagai moderator akan mencoba untuk memimpin jalannya sharing kita hari ini dengan master kita langsung, Bapak Didin Handoko Pendidikan, yang kemarin juga masuk sebagai salah satu calon duta belajar Jawa Timur, ini Bapak mewakili Kabupaten Jombang. Ya, di sini Bapak Didin Handoko akan belajar bersama kita tentang sosialisasi portal Rumah Belajar. Baik Pak Didin, untuk mempersilakan waktu, saya kembalikan ke panjenengan. Waktu dan tempat, monggo Pak Didin. Oke. Terima kasih waktunya Bu Alfi. Dan tadi Ibu host, Ibu Lili ya? Salah Ibu Lili. Oke, langsung saja presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, saya Didi Handoko. Saya salah satu calon duta Rumah Belajar tahun 2019. Di sini saya akan mensosialisasikan portal Rumah Belajar. Nah, ini adalah salah satu foto kemarin saya kegiatan BIMTEK pembatik. Pembatik itu BIMTEK pembelajaran berbasis TIK atau pada saat pembatik level 3 yang diselenggarakan di Surabaya tanggal 1 sampai tanggal 3 Agustus kemarin. Ya, ini foto saya dengan duta Rumah Belajar. Oke. Ini adalah semua 30 finalis. Ini adalah 30 finalis dari berbagai daerah kemarin yang ada di Jawa Timur. Sebentar nih.
berjumlah kurang lebih 30 orang kemarin dari berbagai jenjang, baik dari TK, guru TK sampai dengan guru SMA atau SMK. Bapak Ibu sahabat rumah belajar yang berbahagia, sudahkah di HP jenengan terpasang aplikasi rumah belajar? Cek. Nah, rumah belajar itu slogannya belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Cek. Halo. Mohon maaf, ini korbannya lagi macet. Halo tes. Balbi masih kedengaran dengan saya, Balbi? Iya, masih terdengar Pak Didin. Masih, Pak. Atau langsung aja kita Kedengaran, Bapak. Masih. jawab ya. Gimana Pak Didin? Iya, Buka aja sesi ini tanya jawab. laptopnya lagi error. Iya Pak Didin, oke. Nggih, memang siapa tahu nggih kalau akhirnya seperti ini, nggak apa-apa. Kita sikapi aja. Rekan-rekan, pemaparan materi dari Bapak Didin sudah selesai. Mungkin ada pertanyaan, monggo segera dibuka sesi tanya jawab untuk mengenal fitur-fitur yang ada di belajar. Portal rumah belajar itu bisa diakses lewat web ataupun lewat handphone. Cek. Ya Pak Didin. Handphone. Ya, nggih. Kedengaran Bu ya? Ya. Cek. Kedengaran Bu ya? Oke, kedengaran Pak. Terus mungkin teman-teman diajak gini Pak, diajak dulu caranya mendownload situs rumah belajar gitu nggih. Ya. Iya Bu, rencananya ini tadi mau laptopnya. Nggih, langsung mawon kita sikapi. Jeneng bisa ajak teman-teman nggih. Dibuka dulu. Kalau yang pertama saya pandu untuk download di Play Store. Silakan download di Play Store dulu. Setelah buka di Play Store,
ketik saja nama rumah belajar gitu. Kalau setelah Dulu, kalau yang pertama saya pandu untuk download di Oke, teman-teman gini aja. Sekarang yang sedang ikut Vicon ini, kita sama-sama belajar. Pertama, setelah mendownload nggih Pak, nggih Pak Didin nggih. Kita sama-sama belajar bersama membuka, ya mendownload portal Rumah Belajar. Nggih, me- ikuti langkah-langkahnya Pak Didin. ya, silakan buka Play Store dulu. Yang pertama kalau di HP silakan buka Play Store dulu. Cek Pak Alfi, halo. Ya Pak, ya Pak, jelas Pak. Nggih, monggo dilanjutkan. Setelah buka Play Store silakan ketik seperti biasa, ketik rumah belajar, nanti akan muncul aplikasinya itu. Nah, itu silakan jenengan unduh, kemudian nanti terinstall otomatis di HP jenengan. Oke. Nih di saya ya Pak ya. Nah, ya, Bu Alfi itu Ya. bisa dicoba agak kurang sedikit maju, Bu. Nah. Nah. Nah, nggih. bisa dicontoh agak kalau sudah berhasil bisa langsung diakses. Ini. Nah, nggih. Bisa ya seperti ini punyanya Bu Alfi. Nggih. Bisa langsung diakses. Jadi banyak sekali ya Pak. Oke, kelasnya ada temanya, ada bank soal. Oke. Oke, fitur-fitur yang ada di rumah belajar. Fitur-fitur yang ada di rumah belajar itu banyak sekali. Yang pertama itu sumber belajar. Yang pertama itu sumber belajar. Sumber belajar. Yang kedua ada bank soal. Ya, Pak. Yang ketiga ada ada laboratorium maya. Ya. Ada peta budaya juga. Ada komunitas, ada pengembangan keprofesian berkelanjutan. Selanjutnya ada karya komunitas. Karya komunitas itu semuanya ada. Di situ. Semisal ada video pembelajaran, karya-karya pembatik atau duta rumah belajar dari seluruh Indonesia itu ada di situ. Ya, terus Pak Didin, misal dari guru-guru, misal punya video pembelajaran, terus kepingin kirim, kepingin kirim di rumah belajar. Guru. Cek Bu.
Tadi terputus-putus, Bu. Oke, sekarang pun jelas Pak Didin, pun jelas. Terus gimana Pak Didin? Halo? Untuk mengupload karya, misalkan karya guru-guru untuk dimasukkan ke portal rumah belajar. Oke. Itu sistemnya biasanya kirim dulu biasanya dikirim dulu ke duta rumah belajar masing-masing, nanti di cross check. Setelah di cross check nanti ditembuskan ke Pustekom atau pusat pengolahan duta rumah belajar tersebut gitu. Setiap guru boleh mengirimkan karyanya atau video pembelajaran nanti untuk dimuatnya nanti melalui duta rumah belajarnya masing-masing. Seperti itu. Terus ke duta rumah belajarnya itu per provinsi apa gimana Pak Didin? Apa masih nasionalis? Nasional. Iya. Duta rumah belajar itu memang per provinsi sendiri-sendiri. Ada salah satunya yang kemarin duta rumah belajar 2017 itu adalah Bu Roro. Kemudian yang 2018 adalah Pak Ahmad. Dan 2019 berapa? Untuk 2019 ini masih penjaringan. Nanti insya Allah bulan September atau November nanti sudah ada pengumuman siapa nanti yang menjadi duta rumah belajar Jawa Timur 2019. Semoga saya terpilih. Bapak amin. Nah ini Pak Budi sudah muncul ini. Mungkin dari Pak Budi ada pertanyaan yang ingin disampaikan langsung ke Pak Didinnya. Ada yang ditanyakan lagi? Iya. Halo. Bagaimana untuk teman-teman yang lain? Mungkin ada pertanyaan. Ini mumpung kita ada tamu istimewa langsung dari calonnya. Syukur-syukur nanti langsung jadi ditanya ya Pak G. Amin. Enggak Pak Budi? Mungkin pengen tanya? Okay. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ya, Pak Didin, mohon maaf. Iya Pak Budi, sama-sama. Baru gabung. Ini mungkin yang saya tanyakan mungkin agak melenceng dari enggak apa-apa, Pak. Judul, tapi masih terkait dengan rumah belajar. Ini kan kita mempunyai tugas untuk istilahnya mereview materi dari rumah belajar. Nah ini mungkin nanti saya belum tahu seperti apa. Kita nanti membaca kemudian mereview atau mengambil materinya langsung ditaruh blog kita atau bagaimana gitu. Barangkali ada masukan dari Pak Didin. Saya juga baru baca bahwa salah satu tugasnya yaitu mereview konten rumah belajar. Yeah. Ini tadi memang ada slide materi dari saya. Berhubung ini agak kendala laptop error dan sinyalnya kurang mendukung. Jadi nanti insya Allah file materinya saya akan di grup. Jadi nanti bisa dipelajari slide demi slide gitu. Kalau mereview biasanya isinya konten-konten apa saja yang ada di rumah belajar dan bagaimana pemanfaatnya pada pembelajaran seperti itu. Materi dari saya itu ada semuanya ini tadi.
berhubung ini tadi ada kendala enggak tahu ya Allah. Makanya saya kayaknya ini kurang maksimal untuk menjelaskan. Ya Pak, bagaimana dengan penjelasan saya atau ada yang ditanyakan lagi? Bagaimana Pak Budi? Ya, ini masih mencari gambaran juga. Lain ada Pak Tolib juga itu. Mungkin ada tambahan dari peserta yang lain karena memang ya saya memang belum mengerjakan sama sekali terkait untuk yang tugas mereview dari rumah belajar itu. Nanti mungkin untuk PPT-nya bisa di-share Pak Bidin ke grup nih biar teman-teman lebih jelas. Ya. Boleh, nanti bisa saya share PPT-nya agar nanti bisa mereviewnya lebih mudah jenengan. Nggih. Bagaimana Pak Budi? Pun jelas nggih dari Pak Bidin? Siap. Terima kasih Pak Budi. Untuk penanya selanjutnya, monggo masih ada waktu. Mungkin dari Pak Sinten nggih, Pak Tolib nggih. Nggih, untuk teman-teman yang lain bagaimana? Masih ada pertanyaan? Karena rumah belajar ini gratis ya Pak Didin nggih, tanpa membayar ya. Fasilitas adalah konten yang semuanya bisa diakses secara gratis karena rumah belajar agar pembelajaran abad 21 ini lebih maksimal. nggih. Ya, bahkan di rumah belajar pun semua guru dapat kesempatan yang sama nggih untuk karena kan nggak hanya orang-orang tertentu saja, tapi semuanya asal nanti dari duta belajarnya ada tindak lanjut ke pustakomnya nggih. Iya. Ya, seperti itu. Ruang-ruang kelasnya yang ada di rumah belajar ini juga sangat bervariasi nggih Pak nggih. Dan semuanya itu ada bagian-bagiannya sendiri. Misal kalau anak pengen tahu tentang antariksa itu bukanya di mana untuk guru ya. Atau untuk pemantapan materi. Ya Pak Didin ya. Iya sih. Misalkan belajar IPA, rumah belajar yang jelajah wahana angkasa itu. Angkasa banyak planet, komet, bumi, itu jelajah wahana angkasa. Bagaimana praktek IPA? Kalau praktek IPA nanti bisa menggunakan di laboratorium maya. Bisa menggunakan laboratorium maya. Percobaannya nanti itu tidak menggunakan tapi saran saya kalau melihat jelajah ruang angkasa ataupun laboratorium maya tetap bisa, tapi kurang maksimal anak-anak karena banyak Nggih Pak Didin. Jadi kalau di rumah belajar ini kita belajar nggak hanya sekedar ngedrill nggih Pak nggih. Kalau beberapa kan kayak les online atau apa kan cenderungnya ke ngedrill ya. Jadi misalnya hanya mengerjakan soal dibahas gitu nggih. Sedangkan kalau di rumah belajar komplit nggih, mulai dari gimana caranya anak berpraktek langsung itu bisa lihat panduannya di laboratorium maya itu tadi nggih. Ya, di laboratorium maya. Jadi dalam portal rumah belajar itu sudah satu kemasan. Jadi ada latihan soal. Bapak Ibu guru juga bisa membuat latihan soal sendiri.
bisa dimasukkan. Dan juga bisa kelas maya. Ada Oh lagi iya. yang kelas maya. Kelas maya itu kalau kelas maya itu harus daftar dulu Bu memang. Sekolahan harus daftar dulu di kelas maya. Itu anak-anak disuruh masuk satu-satu, buat akun satu-satu dalam kelas maya itu. Dan bisa diakses sama-sama. Bisa mengakses, kita juga mengakses, bisa mengerjakan rumah dengan menggunakan kelas maya. Oke, keren ya Pak ya. Jadi misal saya pengen ngajak murid-murid saya, misalnya nggaknya di kelas tapi di rumah, itu kita bisa tatap online di kelas maya untuk kelas saya. Kelas maya Oke. itu bisa untuk kelas jaringan bisa Bu. Apalagi untuk SMA. Kalau SMA, SMK siswanya IT-nya agak begitu memungkinkan. Nah, jadi kalau SMA, SMK itu kemungkinan besar kita melakukan itu. Kalau di SDMI itu harus didampingi dulu Bu. Harus didampingi dulu satu-satu karena saya sudah coba kemarin. Harus didampingi satu-satu bagaimana cara mendaftarnya. Jadi anak-anak saya saja satu-satu sampai berapa anak itu, baru nanti saya buatkan kelas maya juga di rumah. Oh, gini. Dan anak-anak kalau di sekolahan kalau bawa HP itu harus memang kesepakatannya sekolahan dan kesepakatan dengan murid. Jadi kalau di sekolahan nanti setting HP-nya, gurunya masing-masing. Nanti kelas maya bukan ini dia. Kalau anak-anak kemarin yang atau SD itu memang pembekalannya atau sangat diperlukan sekali. Ya, benar sekali. Jadi nanti kita interaksi pembelajaran pun hanya berlangsung di saat kelas itu berlangsung ya Pak. Bahkan tadi sesuai dengan logannya, di mana saja, kapan saja, dan dengan siapapun. Ya. Pak Didin, halo? Halo Pak Didin? Karena ini pertanyaan juga sepertinya sudah tidak ada lagi dan waktu juga mendekati pukul 1 karena nanti akan ada sesi selanjutnya. Monggo panjenengan memberikan kesimpulan atau pesan untuk rekan-rekan kita semuanya. Monggo Pak Didin. Ya, saya akan memberikan kesimpulan untuk mengakses portal rumah itu di belajar.kemdikbud.go.id. Jadi langsung searching saja di Google, bisa menggunakan Google Chrome atau yang lainnya, langsung saja ketik rumah belajar, nanti bisa diakses. Jadi, penggunaan rumah belajar ini sangat diperlukan bagi teman-teman. Kita mohon Bapak Ibu guru bisa memanfaatkan fitur rumah belajar pada beberapa. Saja Bu, kesimpulan dari saya Bu. Iya Pak Didin, ya terima kasih. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam rumah belajar, belajar di mana saja, kapan saja, dan siapa saja. Saya sebagai moderator, terima kasih Pak Didin atas ilmunya hari ini. Saya kembalikan lagi kepada host Bu Lulu. Monggo Bu Lulu. Ya, terima kasih Bu Afi. Terima kasih juga kepada Pak Didin atas materinya yang sangat menarik tentang rumah belajar. Baiklah, Bapak dan Ibu guru sahabat, karena waktunya sudah mendekati jam 1, oleh karena itu sesi kelima ini saya tutup. Terima kasih atas partisipasinya. Sampai berjumpa di sesi yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Pak Didin lagi. Pak Didin, kalau trouble kan ya mungkin bisa di restart dulu ya.
PowerPoint Bapak di presenter, nanti dia presenter yang menjalankan PowerPoint Bapak tinggal ngomong aja. Oh begitu Ya, ya. Iya, Oh makanya oke Bu Ngi, sebenarnya tadi disikapi seperti itu ya. ya. Ini kan laptop saya agak nggak tahu. Masya Allah, nggak tahu dia kenapa kok seperti ini. Ini tadi laptop padahal saya di sekolahan tadi makanya saya langsung ke Dicoba lagi aja Pak Didin. kalau ini saya coba Ini kan lagi. belum mulai. Diberi waktu sebentar nggih, saya akan coba lagi. Ya, Soalnya ini sesi kedua ini nanti PowerPoint-nya karena praktek apa itu? Karena praktek daftar ke portal rumah belajar, maka nanti saya akan membuka langsung saja web portal rumah belajar. Nanti saya pandu daftar. Saya kasih contoh. Saya sebentar pandu untuk tadi. Oke, monggo Pak dicoba Rian Mawon.
Sakit saya turun. Yo. Sudah coba Pak Deden. Masih kosong ini ya sesinya. Masih nunggu Pak Didin tadi.